Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri bagian pertama, yaitu konsep dasar yang paling penting untuk membahas soal-soal yang kompeten nantinya. Jadi tetap tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri yang sederhana. Jadi ini kita membahas untuk 3 hal penting. Yang pertama yaitu konsep dasarnya, kemudian yang kedua adalah rumus turunannya, dan yang terakhir adalah pembahasan soal yang kompeten. Jadi langsung saja kita mulai yang pertama untuk konsep dasarnya. Nah, kita perhatikan untuk konsep dasar turunan fungsi trigonometri. Ini tetap prinsipnya adalah bahwa turunan pertama itu merupakan limit fx tambah h dikurang fx per h, di mana h mendekati 0. Jadi ini adalah konsep dasar untuk turunan pertama. Walaupun di aljabar ini trigonometri juga sama ya. Jadi kita turunkan saja sesuai dengan proses limit. Maka kita buat saja contoh yang sederhana. Untuk fx sama dengan sin x, kita akan mencari turunan pertamanya. Jadi yang pertama kita lihat dulu bahwa di sini yang diminta fx sudah ada. Kemudian fx tambah h tentu kita cari dulu karena fx-nya adalah sin x. Maka untuk fx tambah h cukup kita ganti x-nya menjadi x tambah h. Maka hasilnya adalah fx tambah h sama dengan sin x tambah h. Kemudian kita tentukan f aksen x-nya, yaitu f aksen x sama dengan limit fx ditambah dengan h dikurang fx dibagi dengan h, di mana h-nya mendekati 0. Jadi cukup kita masukkan. Di sini fx tambahannya sudah ada sin x tambah h, maka hasilnya adalah limit sin x tambah h dikurang dengan sin x, kemudian kita bagi dengan h. Jadi karena ini pengurangan sin kurang sin, kita gunakan prinsip di trigonometri bahwa sin kurang sin merupakan hasil perkalian dari 2 kosin, di mana sudut pertama kita tambah, kemudian sudut yang kedua kita kurang, kemudian kita bagi 2. Jadi ini bisa kita rubah ya. A-nya adalah x tambah h, sedangkan B-nya adalah x saja. Jadi kita proses. Maka limit h mendekati 0, hasilnya menjadi 2 cos sudut yang pertama kita tambah. Berarti x tambah h ditambah dengan x, kemudian kita bagi 2. Kemudian sin, sudutnya kita kurangkan, x tambah h kita kurang x, kemudian kita bagi 2, baru kita bagi dengan h. Ini tinggal kita proses ya. Maka hasilnya adalah limit h mendekati 0, 2 cos 2x tambah h, tinggal kita tambah x tambah x 2x, kemudian ditambah h, baru kita bagi 2. Lalu di sini sin x tambah h, x-nya bisa kita matikan, tinggal sin x sin h per 2. Lalu kita bagi dengan h. Nah, ini kita sederhanakan ya, limit h mendekati 0. Di sini bisa kita proses menjadi 2 cos 2x per 2 hasilnya adalah x, sedangkan h per 2 hasilnya h per 2 tetap, dan di sini tetap sin h per 2. Dari bentuk seperti ini bisa kita pecah sesuai teorema limit. Maka hasilnya adalah limit h mendekati 0, cos x tambah h ini berdiri sendiri, kita ambil cos x tambah h per 2, baru dikali dengan limit h mendekati 0, 2 dikali sin h per 2 per h. Jadi kita pecah ya. Ini bisa kita buat seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk sin h per h ini kan bentuk dari limit fungsi trigonometri definisi yang ada 0 per 0-nya. Maka kita lihat ya, maka hasilnya langsung limit 2 sin setengah h per h. Ini hasilnya kan setengah. Maka bisa kita buat menjadi, ini kita masukkan langsung boleh. Limit h mendekati 0, h-nya kita ganti 0.
maka hasilnya menjadi cos X ditambah 0 dikali dengan 2 dikali setengah. Jadi ini hasilnya setengah ya, karena setengah H per H kita ambil koefisiennya, yaitu setengah dibagi 1, maka hasilnya setengah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa turunan dari sin adalah cos X. Kenapa? Karena di sini cos X tambah 0 adalah cos X, kemudian 2 kali setengah adalah 1. Jadi turunan sin adalah cos X. Nah, bayangkan setiap ada soal, kita gunakan konsep dasar ini, tentu kita akan menghabiskan waktu. Yang penting kalian tahu konsep dasarnya dan bisa kita gunakan rumus turunannya. Jadi kita masuk ke rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu kalau kita jumpai nanti bentuk fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x, bisa kita temukan seperti yang tadi. Kemudian jika fx sama dengan cos x, maka dengan cara yang sama ini bisa kita temukan turunan pertamanya adalah min sin x. Hati-hati ya, turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Jadi di sini siswa sering silap, jadi diingat ya. Kemudian yang ketiga tanggen x, ini sebenarnya nanti di rumus operasi fungsi kita tentukan, tapi karena 3 sekawan ini selalu tampil, boleh kita buat di rumus dasarnya. Maka hasil turunannya adalah secant kuadrat x. Dari 3 bentuk dasar ini, yang paling sering diminta untuk yang konsep dasar bentuk sin AX tambah B. Jadi di sini ada bentuk linier, bagaimana cara menurunkannya. Jadi caranya tetap diingat bahwa turunan sin itu adalah cos, tetapi kita kali dengan hasil turunan sudutnya. Turunan sudutnya AX tambah B, turunannya adalah A, maka hasilnya adalah turunan pertamanya adalah A dikali turunan sin adalah cos, berarti A cos AX tambah B. Jangan lupa ya, sudutnya harus sama, tetap di sini. Yang kedua, jika ada fx sama dengan cos AX tambah B, dengan prinsip yang sama, turunan yang di dalam adalah A, berarti ini bisa kita tuliskan f aksen x-nya adalah min A. Minnya ini dari turunan cos yaitu min sin x. Maka hasilnya minus A sin AX tambah B. Begitu juga dengan tangen, jika ada nanti fungsi tangen AX tambah B, maka turunan pertamanya langsung turunan sudutnya A, tidak kuadrat ya, langsung saja ambil A. Turunan tangen adalah secant kuadrat AX tambah B. Nah, itulah rumus dasar untuk pertemuan di trigonometri yang pertama. Ingat, ini rumusnya harus kalian ingat dengan baik untuk bisa menentukan soal-soal yang kompeten. Jadi kita lihat contohnya di sini yang mudah kita ambil dulu. Yang pertama untuk fx sama dengan sin 2x. Coba kita turunkan ya. Nah, lihat dulu sudutnya. Sudutnya adalah 2x, berarti turunannya 2. Maka turunannya adalah 2 dikali turunan sin cos, berarti 2 cos 2x. Bisa ya? Yang kedua misalnya ada fungsi fx sama dengan 3 cos 2x kurang 3. Nah, di sini ada 3 di depan, ini tidak mengganggu, tidak ada masalah. Turunan cos juga tidak ada masalah. Nah, caranya adalah 3 kita kali dulu dengan turunan yang di dalam. Maka prosesnya adalah f aksen x sama dengan 3 dikali 2, karena turunan yang di dalam atau sudutnya 2. Kemudian kita kali dengan turunan cos. Turunan cos adalah min sin, berarti hasilnya 3 dikali 2 dikali min sin 2x kurang 3. Maka hasilnya adalah minus 6 sin 2x kurang 3. Bisa ya? Kalau mau langsung nanti sudah pintar, tidak ada masalah. 3 kali 2 turunan cos min berarti minus 6. Nah, itu dia ya. Tapi prosesnya ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga misalnya fx sama dengan tangen pi kurang 4x. Nah, hati-hati, ingat yang diambil bukan depannya tapi turunannya. Berarti turunan dari pi kurang 4x. Pi itu bilangan, turunannya 0. Di sini min 4x, turunannya minus 4. Maka f aksen x adalah min 4 turunan tangen secant kuadrat, berarti min 4 secant kuadrat pi dikurang 4x. Kemudian contoh yang lain, fx sama dengan sin x per 2.
nampaknya ini pecahan, tapi boleh kita rubah ya. Ini kan hasilnya sin setengah X-nya ini, sehingga sudutnya setengah X, maka turunannya adalah setengah. Jadi kita turunkan sin setengah X adalah setengah dari turunan sin cos, berarti setengah cos setengah X. Atau boleh ditulis setengah cos X per 2. Bisa ya? Inilah contoh-contoh untuk pengembangan di soal yang kompeten. Jadi karena sudah bisa menurunkan yang sederhana, kita bahas soal-soal yang kompeten di sini. Yang pertama ada soal yaitu UMPTN 1993. Kita lihat soalnya. Jika Y sama dengan 3X pangkat 4 ditambah sinus 2X ditambah cos 3X, maka turunan pertamanya. Jadi dy per dx ini kan artinya turunan pertamanya. Nah, langsung ya, walaupun fungsinya ada aljabarnya, di sini ada trigonometri, turunkan saja satu persatu. Maka y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah sin 2x ditambah cos 3x. Kita turunkan satu persatu. Turunan 3x pangkat 4 kita kali ya, 4 kali 3 12, pangkatnya kurangi 1, berarti 12x pangkat 3 ditambah sin 2x turunannya turunan 2x2 turunan sin cos, berarti sin 2x adalah 2 cos 2x. Kemudian cos 3x turunannya adalah turunan 3x adalah 3, turunan cos adalah min sin, berarti hasilnya adalah min 3 sin 3x. Jadi jawabannya langsung adalah E ya. Nah, itu dia untuk soal pertama. Kemudian selanjutnya UMPTN 1998. Jika fx sama dengan A tan X ditambah Bx, kemudian diketahui turunan pertama f aksen pi per 4 sama dengan 3 dan f aksen pi per 3 sama dengan 9, maka nilai A tambah B-nya adalah berapa? Jadi ini fungsinya tangent ya. Langsung kita buat di sini. Untuk fx sama dengan A tan X ditambah dengan Bx. Jadi turunan tangent tadi sudah kita pahami, turunannya adalah sekant kuadrat. Maka hanya tetap ya, A sekant kuadrat X ditambah Bx turunannya kan B. Jadi tinggal kita ambil bentuk yang diketahui. Yang pertama f aksen pi per 4 kita masukkan saja ya, berarti A dikali sekant kuadrat pi per 4 ditambah B sama dengan 3. Ini hanya persamaan biasa, tinggal kita ingat sekant itu adalah kebalikan cos, berarti bisa kita rubah menjadi A dikali 1 per cos kuadrat 45. Jadi kita ganti saja pi per 4 itu dengan 45, baru ditambah dengan B sama dengan 3. Kita selesaikan ini ya, 1 per cos 45. Jadi cos 45 itu kan setengah akar 2, kita kuadratkan, kemudian ditambah B sama dengan 3. Kita lanjut ya, berarti hasilnya A dikali 1 per, hati-hati, setengah akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat adalah 2, 2 kuadrat adalah 4. Berarti 1 dibagi 2 per 4 ditambah B sama dengan 3. Kemudian hasilnya menjadi A dikali, ini naikkan ke atas boleh, 1 dibagi 2 per 4, itu kan artinya 4 per 2, ditambah B sama dengan 3. Jadi 4 bagi 2 adalah 2, maka hasilnya adalah 2A tambah B sama dengan 3. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk f aksen pi per 3, maka hasilnya A dikali, yang ini kita ambil ya, A dikali sekant kuadrat pi per 3 ditambah B sama dengan 9. Ini bisa kita rubah, ingat bahwa sekant kebalikan dari cos. Ini bisa kita rubah A dikali 1 per cos, ini cos ya, cos kuadrat 60 karena pi per 3 60 ditambah B sama dengan 9. Bisa kita hasilkan A dikali 1 per cos 60 adalah setengah, kita pangkat 2 kan, kemudian ditambah B sama dengan 9. Berarti hasilnya A dikali 1 dibagi dengan 1/4 ditambah B sama dengan 9. Maka hasilnya 1 dibagi 1/4 adalah 4. 4 di sini bisa kita kalikan dengan A menjadi 4A tambah B sama dengan 9.
Sudah 2 persamaan, tinggal kita eliminasi. Jadi 4A tambah B sama dengan 9 dan 2A tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi, kita kurangkan saja ya. Kita kurangkan B-nya, bisa kita matikan. Tinggal 4A dikurang 2A, maka hasilnya adalah 2A. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Jadi A-nya kita peroleh adalah 3. Kemudian kita ambil satu persamaan boleh, yaitu 2 dikali A, A-nya 3, 2 kali 3 tambah B sama dengan 3. Jadi di sini kita peroleh 2 kali 3, 6. Jadi B-nya adalah 3 kurang 6. Jadi hasilnya adalah minus 3. Yang diminta tadi adalah A ditambah dengan B. Maka hasilnya A tambah B adalah A-nya 3, B-nya minus 3, berarti 3 ditambah minus 3. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, jadi jawabannya adalah A. Baik, itulah untuk konsep dasar turunan fungsi trigonometri yang sederhana. Silakan tonton videonya untuk part yang kedua di pembahasan soal yang lebih kompleks lagi. Jangan lupa tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.